Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala kulli ma kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Bawaslu Kabupaten Berau, Ibu Ira Kencana SE MAP, anggota Bawaslu Kabupaten Berau Pak Tanzillah Nur SH MA, sekaligus mengaku divisi B3S Bawaslu Kabupaten Berau, Ketua KPU Kabupaten Berau serta anggota dan jajaran, dan yang sangat istimewa terkhusus narasumber kita yang sempat hadir pada kesempatan sore hari ini, yaitu Ustadz Saiful Rahman MSD, Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Berau. Mohon maaf Ustadz, kemarin di spanduk dan di template itu tertulis wakil ketua, rupanya di SK beliau adalah Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Berau, yang sekaligus beliau juga Direktur perusahaan air minum Batu Bakal Kabupaten Berau. Sengaja kami hadirkan terutama dalam kegiatan ngabuburit pengawasan di kesempatan hari ini karena terkait dengan dinamika kita media disinformasi, dan mungkin dengan kehadiran beliau, karena beliau ini adalah salah satu alumni juga alumnus luar negeri ya, dari Universitas Queensland Australia. Jadi mungkin pengalaman di luar juga bisa disampaikan, berbagi di kesempatan sore hari ini. Panwasyam yang hadir ada Mas Pipin, mungkin ada yang juga di samping hadir secara luring di kantor sekretariat Bawaslu, juga ada yang Zoom meeting maupun mengikuti live YouTube kita, dan tidak lupa juga tokoh masyarakat, tokoh muda yang ikut mengikuti daring, dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi tidak insyaallah mengurangi rasa hormat kami dan rekan-rekan sekalian staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Berau yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bermuajahah, berkumpul di sekretariat Bawaslu Kabupaten Berau, yang hadir pada luring langsung dan ada juga yang daring, yaitu Zoom meeting dan live YouTube. Alhamdulillah Allah masih menakdirkan kita bisa bertemu di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan terkait dengan ngabuburit pengawasan ini membuat manfaat, berkah, dan bisa tersampaikan kepada masyarakat pentingnya informasi yang harus dipilah dan dipilih. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, contoh kita dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu, dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, bahkan dalam kehidupan sosial, dan mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, di senja Ramadan yang menorehkan cahaya keemasan di ufuk langit, ketika waktu berbuka perlahan mendekat, kita dipertemukan dalam ruang kebersamaan yang syarat makna dalam kegiatan, yaitu ngabuburit pengawasan. Sebuah perjumpaan yang bukan sekedar menanti datangnya waktu berbuka, tetapi juga menumbuhkan kesadaran bahwa demokrasi yang bermartabat itu lahir dari masyarakat yang peduli, dari mata yang awas, dan dari kebijaksanaan dalam menyikapi setiap informasi. Nah, di tengah derasnya arus kabar yang beredar di ruang digital, maka kita teguh satu pesan sederhana, umumnya adalah bernilai besar: saring sebelum sharing. Nah, agar setiap informasi yang kita sebarkan menjadi cahaya kebenaran,
yang menyejukkan, bukan bara yang menyulut perpecahan. Maka hadirin sekalian, agar kebersamaan kita di senja Ramadan ini teduh dan penuh keberkahan ini terangkai dengan tertib, khidmat dan bermakna, perkenankanlah kami menuntun jalannya acara dengan membacakan susunan kegiatan ngabur pengawasan pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan tilawatil Quran, terus yang ketiga adalah sambutan sekaligus untuk membuka acara, dan yang keempat adalah tausiah ngabuburit pengawasan. Agar kegiatan ini berjalan lancar, sukses dan tanpa halangan apapun, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Si Musran mana? Ada. Tetap ya. Ya, untuk selanjutnya yaitu pembacaan tilawatil Quran. Saudari Reti kami persilakan. Pakai 2 ayat aja, nggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawmin 'asa an yakunu khairan minhum wala nisaa min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni
Sadaqallahul azim. Saya live juga nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalu ibadati ummati qiraatul Qur'an." Sebaik-baik ibadah dari umatku adalah membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan yang membaca yang mendengarkan akan mendapatkan hidayah taufik serta ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita di yaumil qiyamah akan dapat naungan dari Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Untuk selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka acara kegiatan ngabuburit pengawasan pada sore hari ini pada Ketua Bawaslu Kabupaten Berau, Ibu Ira Kencana SIMAP, kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang kami hormati, pimpinan Bawaslu Kabupaten Berau, pengampu divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa Bapak Tambulan Nur SHMH, Bapak Koordinator Sekretariat beserta jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Berau, Bapak Dr. Haji Jamhari SPD MAP, yang kami hormati dan banggakan. Narasumber kita pada hari ini Bapak Ustadz Saiful Rahman MSc selaku Ketua MUI Kabupaten Berau, dan yang kami hormati jajaran KPU, ada ketua beserta anggota, alhamdulillah hadir pada kesempatan hari ini, juga ex Panwascam. Kenapa kami undang beliau, mereka Panwascam inilah yang menemani dan membantu kami pada saat pemilu ataupun pilkada di 2024 kemarin. Pertama-tama tak lupa kita memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana hingga sampai hari ini kita masih diberikannya nikmat silaturahim, nikmat kebersamaan, ya, nikmat sehat yang tiada tara, nikmat yang telah dianugerahi Allah Subhanahu wa taala kepada kita sampai kita bisa berkumpul pada kegiatan ngabuburit pengawasan di Bawaslu Kabupaten Berau. Selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat serta umatnya yang insya Allah istiqomah di jalannya hingga yaumul akhir. Bapak Ibu hadirin yang hadir pada hari ini, Bawaslu Kabupaten Berau mengadakan kegiatan ngabuburit, di mana ini memang merupakan kegiatan yang diinstruksikan oleh Bawaslu Republik Indonesia kepada jajaran Bawaslu seluruh Indonesia untuk melakukan kegiatan ini. Maksud dan tujuan kegiatan ngabuburit ini adalah tentunya selalu memberikan edukasi, memberikan pendidikan politik, pendidikan kepemiluan kepada internal maupun eksternal yang ada, yang hadir pada saat ini melalui daring ataupun luring, karena kami juga langsung live di beberapa media sosial kami, yaitu Instagram dan YouTube. Kegiatan ngabuburit ini kami laksanakan seminggu 2 kali, dan sudah beberapa
kali kami laksanakan, dan mungkin ini adalah pelaksanaan terakhir kegiatan ngabuburit di bulan Ramadan hari ini. Kemudian kalau kita berbicara tentang kepemiluan, tentunya tidak lepas dengan demokrasi. Demokrasi adalah sistem yang masih dianut oleh Indonesia dalam kepemiluan, ya, di mana rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk dipilih dan memilih. Berbicara tentang demokrasi tidak hanya pada saat pemungutan atau penghitungan suara di TPS. Sekarang inilah demokrasi mempunyai proses panjang yang harus kita laksanakan, dan mulai sekarang inilah kita di tahapan ini kita harus dan seharusnya lebih giat untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar pertama, partisipasi masyarakat di dalam kepemiluan, di dalam menentukan hak suaranya, tentunya itu menjadi hal yang terpenting dan nomor satu untuk mereka bisa berpartisipasi datang ke TPS. Ya kan, walaupun kemarin pada saat pemilu atau pilkada kita agak sedikit menurun partisipasi masyarakat kita dalam kepemiluan untuk memberikan hak suaranya di TPS. Nah, seharusnya kita mulai saat ini gencar untuk memberikan pendidikan mengapa partisipasi kita dalam kepemiluan sangat penting, pun dengan partisipasi pengawasan. Bawaslu tentunya tidak mampu untuk mengawasi 293 yang mempunyai hak pilih atau hampir 300 saat ini, ya kan? Sedangkan SDM Bawaslu untuk tingkat kabupaten kota itu hanya 3 orang, ketua dan anggota, dibantu tentunya jajaran sekretariat yang hanya bisa membantu kami untuk memfasilitasi kegiatan kepemiluan. Selamat datang Pak Timo. Siap. Kemudian di tingkat panwascam, di tingkat kecamatan kami juga hanya 3 orang, ketua dan anggota, juga dibantu jajaran sekretariat. Di tingkat kelurahan atau kampung kita hanya 1 orang di 110 kelurahan atau kampung yang ada di Kabupaten Berau. Nah, di tingkat TPS hanya 1 orang. Jadi untuk itu kami sesuai dengan slogan Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Makanya kami beberapa hari terakhir ini juga gencar melakukan konsolidasi demokrasi untuk mengunjungi beberapa partai politik, tokoh masyarakat, instansi, lembaga yang ada di Kabupaten Berau untuk kita sama-sama memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kami berdiskusi terbuka dengan hampir semua partai politik yang ada di Kabupaten Berau, bagaimana caranya kita lebih efektif bersama-sama memberikan pendidikan politik sedini mungkin kepada masyarakat agar kepemiluan kita, pemilu kita yang di Kabupaten Berau ini bisa berjalan dengan sesuai dengan asas, ya, asas kepemiluan, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, kaitan kita dalam di bulan suci Ramadan ini melakukan ngabuburit. Bulan Ramadan adalah bulan teladan. Bulan Ramadan adalah madrasah keteladanan kita untuk membangun kejujuran, madrasah kejujuran, di mana kita di dalam bulan puasa ini, kita dalam menjalankan puasa tentunya kita tidak mengharapkan adanya orang yang mengawasi kita, ya. Itu terbentuk dengan integritas batin,
di mana walaupun tidak ada seseorang yang mengawasi kita, tapi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat kita menunaikan puasa ini dengan penuh hikmah. Nah, itu mengapa pengawasan ini erat hubungannya dengan kejujuran. Kepemiluan ini erat hubungannya dengan kejujuran. Nilai di bulan di bulan suci Ramadan inilah yang kita ambil untuk kita melatih kejujuran kita sedini mungkin sampai nanti kita di 2029 melaksanakan pemilu nasional. Kalau kita mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi 135 bahwa di 2029 nanti tentunya kita akan melaksanakan pemilihan nasional, pemilu nasional. Dan di 2031 kita akan melakukan pemilihan daerah atau pemilu daerah di mana kita akan memilih bupati dan wakil bupati terutama di Kabupaten Berau. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan jazakallah khairan katsiran yang disampaikan Bu Ketua Bawaslu. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tiba saatnya kita akan mendengarkan tausiah dan sekaligus nanti mungkin ada diskusi. Namun sebelum tausiah ini disampaikan, ada sedikit prakata mungkin untuk kegiatan pada kesempatan hari ini. Hadirin yang kami hormati, di era ketika informasi berlari lebih cepat daripada nalar manusia, ketika satu pesan dikirim dari genggaman tangan mampu menjangkau ribuan bahkan jutaan pikiran dalam hitungan detik, kita dihadapkan pada satu kenyataan bahwa kebenaran tidak selalu menjadi yang paling cepat sampai kepada publik. Di tengah derasnya arus informasi, disinformasi, dan berbagai narasi yang berseliweran, terlebih dalam dinamika pemilu dan pemilihan, kita dituntut bukan hanya menjadi penerima kabar, tapi juga menjadi penjaga kebijaksanaan, penyaring kebenaran, serta pengawal kewarasan ruang publik. Namun senja Ramadan selalu menghadirkan jeda yang syarat bakda di ambang waktu antara terang dan gelap. Manusia diajak menundukkan ego, menajamkan nalar, serta menyalakan pelita kebijaksanaan agar kebenaran tetap menjadi penuntun dalam setiap langkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum bina'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak menjalankan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Surah Al-Hijr ayat 6. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa setiap informasi harus melalui proses tabayyun, diteliti dan disaring dengan kebijaksanaan sebelum disampaikan kepada orang lain. Rasulullah juga mengingatkan dalam sebuah hadisnya, kafa bil mar'i kadiban ay yuhaddasa bikulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dianggap berdusta ketika ia menceritakan setiap hal yang ia dengarkan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjadi pengingat yang sangat relevan bagi kita di era media sosial saat ini, bahwa tidak setiap kabar yang layak dipercaya dan tidak setiap informasi pantas untuk disebarkan tanpa terlebih dahulu diuji kebenarannya. Hadirin yang berbahagia, pada momentum penuh keberkahan di senja Ramadan inilah Bawaslu Kabupaten Berau menghadirkan kegiatan ngabuburit pengawasan, sebuah ruang perjumpaan yang bukan sekedar menunggu detik-detik berbuka puasa, tetapi menjadi ruang refleksi, ruang silaturahmi, pemikiran sekaligus ruang untuk meneguhkan komitmen bahwa menjaga kebenaran di ruang publik adalah tanggung jawab kita bersama. Tema yang kita angkat pada kesempatan ini adalah saring sebelum sharing,
menjaga integritas pengawasan di tengah badai informasi, sebuah seruan moral agar setiap informasi yang kita sebarkan menjadi cahaya menerangi kesadaran publik, bukan percikan bara yang memecah persaudaraan. Untuk menyingkat waktu, marilah kita langsung menyimak tausiah dan pencerahan dari sumber kita, yaitu Ustaz Saiful Rahman MSc, Ketua Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Berau. Dan untuk waktu 30 menit Ustaz, nanti berapa? mungkin 30 menit. 30 menit. Nanti selanjutnya 20 menit kita sharing, diskusi mungkin dengan 2 sesi. Kepada beliau dengan penuh hormat waktu dan tempat kami persilakan. Ibu izin, Ibu Ketua. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya yang jawab salam belum sahur tadi kayaknya. Kita ulangin biar afdol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kayak habis buka puasa tadi jawabnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari yang barokah ini, yang berbahagia ini, kita diberikan kesempatan, kesehatan untuk bersilaturahim. Yang kami hormati Ibu Ketua, Ibu Ira Kencana bersama Bapak apa nyebutnya, komisaris apa? Komisioner. Kebiasaan di perusahaan Pak Komisaris. Komisioner Pak Tajim Tamjidillah yang sudah familiar bagi kita semua. Kemudian beserta sahabat saya ini, Pak Koordinator, serta seluruh tim dari Panwas, baik yang masih aktif ataupun yang sudah purna, yang masih dihargai oleh beliau tadi, diundang lagi untuk sama-sama kita bersama bersilaturahmi hari ini. Yang saya banggakan juga ada sahabat saya Pak Budi Haryanto, dah luar biasa beliau, dah lama kenal dengan beliau. Ketua KPU Kabupaten Berau, alhamdulillah hari ini bisa silaturahmi Pak Ketua, makasih banyak. Bapak Ibu semua, tokoh-tokoh masyarakat, para tokoh-tokoh pemuda, tokoh wanita, dan semua yang hadir, baik secara langsung di sini silaturahmi kita, ataupun yang juga hadir dalam media online. Saya lihat tadi ada di YouTube juga ya. Jadi ini disiarkan ke seluruh dunia. Mungkin juga sampai akhirat juga ini. Jadi biasanya dunia akhirat, Ustaz. Ya. Alhamdulillah, saya mohon izin hari ini kita, kalau bahasanya itu ngabuburit, jadi bukan ceramah ini, santai aja. Jadi jangan kita tegang, nih apalagi mau disampaikan materinya. Enggak, santai aja. Ibu Ketua ya, mohon izin. Nanti Ibu Ketua tiba-tiba, gimana nih Pak Saiful, misalnya begini, silakan langsung aja boleh. Karena namanya juga kita ngabuburit. Sebenarnya ngabuburit itu budaya dari Sunda kali ya, Jawa Barat ya. Tapi kayaknya masing-masing daerah aja mungkin beda-beda cara menyebutnya. Kayaknya ada caranya untuk menunggu waktu berbuka puasa. Nah teman-teman semua, tadi qari'ah kita tadi menyampaikan sebuah ayat yang menjadi perenungan langsung bagi saya. Saya belum nyiapin materi tadi sebenarnya. Materi yang saya siapin sebenarnya yang disampaikan oleh beliau tadi. Yang ya ayyuhalladzina apa namanya tadi? In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Tiba-tiba dibacakan ayat yang mendahului dari ayatnya tadi. Apa bukan mendahului ya, hampir bersamaan. Al-Hujurat 6 dengan Al-Hujurat 11. Saya lihat ini menarik juga ayatnya. Saya buka tafsirnya. Luar biasa. Kalau bahasa anak muda sekarang itu relate. Apa arti relate itu ya? Relate. Biasa anak muda yang tahu tuh relate katanya. Anak muda Berau tuh bahasanya. Relate banget dengan kondisi kita hari ini. Jadi nyambung banget dengan apa yang kita mau bicarakan. Apa yang mau kita bicarakan ternyata sudah disitir, kalau bahasa orang Berau, di highlight. Ada orang Berau di sini? Beliau. Oh, beliau orang Berau, di highlight Bu namanya. Oh, bahasa Inggris ya? Oh, orang Berau yang bisa bahasa Inggris.
Di highlight. Di highlight oleh Allah Subhanahu wa taala, ayatnya dibacakan oleh qoriah kita tadi. Mbak siapa namanya tadi? Yang mana? Reti. Mbak Reti. Nah, Mbak Reti tadi membacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil adalah orang beriman. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhum wala minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Ayat ini menurut tafsir diturunkan di Madinah. Allah ingatkan kepada orang yang beriman, wahai orang yang beriman, janganlah engkau mengolok-olok la yaskhar qaumun min qaumin, satu kaum dengan kaum yang lain. Rupanya memang ada kebiasaan orang saling olok nggak Pak? Ada nggak kira-kira ini? Ya? Di sini nggak ada yang ngaku. Tidak ada laki-laki tidak ada perempuan, tidak boleh juga perempuan wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Mengolok-olok perempuan yang lain, wanita yang lain, seakan-akan dia lebih baik daripada yang diperoloknya itu. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian mengolok-olok diri kalian sendiri, binasakan diri kalian sendiri, olok-olok diri kalian sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan kalian saling mengolok-olok dengan sebutan-sebutan, panggilan-panggilan. Contoh, si siapa? Kalau di sini nggak ada tadi ya. Kan kadang-kadang kita suka manggil teman kita itu panggilan yang kadang-kadang dia nggak suka. Dilihat orangnya ini kayaknya kecil badannya, dipanggil si kontet. Iya, saya dulu kecil juga Ustaz, badan saya kecil, dipanggil si kontet dulu. Alhamdulillah bisa tumbuh nih, mungkin gara-gara doa orang itu, doanya terbalik. Jadi jangan kita memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk. Kenapa? Karena bisa jadi dia nggak suka, bisa jadi dia marah. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, dan seburuk-buruk panggilan yang buruk itu adalah panggilan setelah kita beriman tapi kita masih suka manggil orang seperti itu. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak bertobat, siapa yang tidak mau meninggalkan hal tersebut, maka dia termasuk orang yang zalim. Kita buka di medsos Pak, ada nggak orang yang suka olok-olokan? Ya? Ada Pak? Jawabannya bukan ada atau tidak ada, banyak jawabannya. Masya Allah. Ya Pak Komisaris ya. Komisariat Komisioner. Salah terusin. Mohon maaf Pak Ketua, Pak Panjidilah. Jadi bukan hanya ada atau tidak jawabannya, banyak di media sosial. Di sini kira-kira suka nggak kalau seandainya ada yang memanggil kita dengan sebutan-sebutan yang buruk? Pasti nggak ada yang suka. Parahnya Pak, ternyata justru sebutan-sebutan yang buruk itulah yang kadang-kadang mudah viral. Coba kalau kita sesuatu yang baik-baik aja kita viralkan. Hari ini pengajian baik atau buruk? Baik. Ngabuburit baik atau buruk? Baik. Berapa yang nonton YouTube? Liatin YouTube-nya masing-masing. Berapa yang nonton Zoom-nya? Tapi kalau sudah ada berita buruk muncul di permukaan, langsung banyak yang nonton. Itu kata orang Berau diistilahkan dengan negativity bias. Iya Bu Ira ya? Ibu Ira orang Berau asli ya? Nah, tanya sama orang Berau. Bahasa Beraunya negativity bias. Bias negatif. Kata ahli psikologi, saya buka beberapa referensi psikologi. Kebetulan anak saya jurusannya psikologi, jadi kadang-kadang saya suka belajar juga tentang psikologi. Dan memang ini relate juga. Tadi bahasa orang Berau, kebanyakan bahasa Berau kita nih pokoknya. Kata anak-anak muda sekarang relate juga dengan kalau kami di perusahaan di PDAM itu
kita di ilmu HRD, Human Resource Department itu, SDM, itu kita harus belajar juga tentang psikologis manusia. Jadi kalau ada sesuatu yang negatif, itu mudah sekali viral. Ya enggak? Lihat aja media sosial kita, ada yang negatif sama yang positif. Lebih cepat mana yang banyak viralnya? Negatif. Sayangnya, bukan sayangnya ya, untungnya yang negatif ini dilarang oleh agama. Kalau seandainya yang negatif ini dapat pahala, kira-kira gimana hidup kita, Pak? Hancur lebur. Jadi ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu dikatakan oleh Imam Ahmad. Boleh Bu ya saya sedikit buka referensi ya Bu? Karena kalau kita nggak pakai referensi nanti katanya hoax. Hoax apa hoax? Apa bacanya? Hoax. Nah, tulisannya hoax ya. Qala al-Imam Ahmad, haddatsana Ismail, haddatsana Dawud ibni Abi Hindi, an Sya'bi, qala haddatsani Abu Jubairah ibni Ad-Dhahhak, qala fina nazarat fi Bani Salimah. Ada berapa tadi orang yang menceritakannya tadi Bu? Haddatsana, kata Imam Ahmad, saya dapat cerita dari Ismail. Pak Ismail ini, ada Pak Ismail sini nggak ada ya? Nggak ada. Kalau nggak saya mau tanyain hadis ini dari mana dapatnya? Pak Ismail ini dapat hadis dari Pak Daud bin Abi Hindi. Dia dapat lagi hadisnya dari Asy-Sya'bi. Dia dapat lagi dari hadis ini dari Abu Jabirah bin Ad-Dhahhak. Jadi ada 4 orang yang kalau dalam ilmu hadis disebut dengan sanad hadis. Sanad itu rantai hadis. Apa cerita yang mau disampaikan oleh yang orang berempat dan berlima dengan Imam Ahmad bin Hanbal tadi? Kata beliau, itu hadisnya, ayatnya tadi diturunkan untuk Bani Salimah. Ketika baginda Rasul SAW datang ke kota Madinah, beliau datang ke kota Madinah, hijrah beliau dari Mekah. Baterainya habis artinya. Oh, hidup lagi dia. Walaysa fina rajulun. Dan ketika kami di sana, kata beliau, kata para sahabat ketika itu, oh bukan ini ya. Tidak ada satu orang pun laki-laki di sana kecuali mereka memiliki nama-nama panggilan-panggilan yang mereka sebenarnya tidak sukai. Walaysa fina rajulun illa walahu isman aw thalathatu. Fakana idza du'iya ahadun minhum bi ismi min tilkal asma qalu ya Rasulullah innahu yaqdabu min hada. Minimal orang yang ada di Madinah ketika baginda Rasul datang itu punya panggilan 2 panggilan. Kadang-kadang ada yang 3 panggilannya dan tidak ada yang bagusnya. Entah si gundul kah panggilannya, entah si pendek kah, si apakah, pokoknya yang jelek-jeleknya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kata mereka lapor kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, innahu yaqdabu min hada. Panggilan-panggilan itu bikin saya marah, bikin mereka yang dipanggil-panggil itu nggak suka. Maka kemudian turunlah ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi panggilan tadi baik atau buruk, Pak? Buruk. Kenapa buruk? Karena mereka nggak suka dipanggil dengan cara seperti yang mereka dipanggil itu. Marah mereka. Marah. Akhirnya kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya mengganti panggilan mereka itu dengan panggilan-panggilan yang baik. Jadi dicek dulu, Bapak senang nggak dipanggil ini? Senang, Pak, baru kasih panggilan yang baru lagi. Jangan dikasih panggilan yang negatif. Tadi rumusnya kalau di media sosial mudah sekali yang negatif ya Pak. Itu yang pertama cerita.
Yang kedua, cerita lagi yang terkait dengan surah yang sama, surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Nah, ini kata anak muda Berau, relate banget dua ayat ini. Nyambung banget. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wahai orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang yang enggak benar membawa beritanya, fasiqun binabain, dengan sebuah informasi, dengan sebuah berita. Sebenarnya kalau kata-kata naba, binabain, kata-kata naba ini sebenarnya masuknya itu ke berita besar. Makanya orang yang membawa berita besar itu dipanggil dengan an-nabi. An-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad itu dipanggil nabi? Karena beliau merupakan pembawa informasi. Nabain, informasinya. Ustaz, kalau kabar gimana? Ma wara al khabar, kata orang Arab. Apa di balik berita? Kalau itu berita biasa saja. Tapi kalau beritanya besar, menyangkut hajat hidup orang banyak, kalau Bawaslu nih atau KPU membawa hajat hidup orang banyak nggak? Hidup orang banyak ya, berarti termasuk nabain. Karena berpengaruh. Kalau dia pilih pemimpin yang benar, pemimpinnya kemudian bisa membawa kepada kesejahteraan masyarakat, membawa kepada kemakmuran masyarakat, besar sekali pengaruhnya. Ya Ustaz. Sebaliknya juga kalau seandainya salah pilih, wah, repot juga. Saya 2018 pernah ditugaskan ke Amerika sama kantor waktu itu. Naik Grab, bukan Grab, namanya Lyft. Di sana waktu itu yang media ininya Lyft namanya. Mobil kalau kita Gojek gitu ya, Lyft. Orang bule, orang Amerika, orang Barat yang jadi sopirnya itu. Sebelah kiri saya dia, karena sopirnya sebelah kiri sana. Pas lewat jembatan San Francisco, saya ingat banget masih di situ tuh. Tahu San Francisco ya Pak? Bapak mau ke arah Labanan, belok kiri sedikit. Nah, situ adalah lapangan terbang, naik pesawat dulu ke Singapura, baru dari Singapura kita ke San Francisco, ke utara. Jadi dia bilang, saking dia nggak sukanya dengan Donald Trump waktu itu. Donald Trump itu dia bilang, nggak penting bagi dia apakah beritanya itu baik atau buruk tentang dia. Yang penting dia masuk berita. Yang penting dia masuk berita. Sepanjang perjalanan itu negatif aja dia ceritanya. Tapi apa yang terjadi Pak? Ternyata Donald Trump jadi Presiden Amerika. Sekarang Presiden Amerika juga ini. Karena sistem mereka itu bukan seperti kita berarti ya. Kita one man, kalau bahasa Beraunya itu one man one vote. Ada orang Berau di sini, ya, Ibu dah tahu tadi. One man one vote. Satu kata kalau bahasa Indonesianya satu suara, satu orang satu suara. Kalau di sana tidak. Lebih banyak orang Amerika yang memilih Hillary Clinton waktu itu, tapi ternyata yang jadi presidennya adalah Donald Trump karena mereka pakai distrik hitungannya. Tapi itu masing-masing negara punya cara lah ya. Itulah demokrasi yang mereka yakini. Beda lagi dengan kita, demokrasi yang kita yakini. Jadi dampaknya informasi ini luar biasa. Sampai kemudian waktu itu ada tudingan, itu ada semacam pengarahan atau bukan pengarahan, pengerahan dan pengarahan menggunakan media sosial supaya Donald Trump waktu itu terpilih menjadi presiden. Jadi ternyata informasi ini luar biasa besarnya pengaruhnya. Sampai kemudian
sang pembawa informasi itu diberi gelar nabi. Informasi namanya naba. In ja'akum fasikum binaba'in, kalau ada seorang fasik yang datang kepada kalian membawa berita binaba'in, fatabayyanu, maka segera lakukan tabayyun, antusibu qauman bijahalatin, jangan-jangan gara-gara informasi yang dia bawa itu kamu bisa jadi menimpakan sesuatu masalah kepada satu kaum bijahalatin. Nah, tanpa sengaja, dengan kebodohan kalau bahasa kasarnya. Kalau bahasa Al-Quran agak lebih lugas, bukan kasar ya, lugas mungkin. Bijahalatin, kita dengan kebodohan kita menyebabkan orang mendapatkan musibah. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang menyebabkan kalian kemudian menyesal di kemudian hari. Iya Ustaz, namanya menyesal pasti di kemudian hari. Ada nggak orang menyesal di belakangan? Apa duluan? Ya, ada. Pasti orang, ada yang jawab tadi. Ada Ustaz katanya. Tadi kayaknya udah tahu informasinya. Menyesal berjalan di depan kambing, ditanduk sama kambing. Nah, itu menyesal duluan dia. Kalau menyesal biasanya belakangan. Kecuali kalau orang mau bawa hewan kurban, berjalannya di depan kambing, menyesal dia duluan. Jadi jamaah rahimakumullah, hadis ini, ayat ini ternyata turunnya asbabun nuzulnya itu terjadi ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh para ulama juga. Haddatsana Muhammad bin Sabiq, haddatsana Isa ibni Dinar, haddatsani abi annahu sami'a al-Harits ibni Dirar. Jadi ada berempat juga ini orang yang menceritakannya ini. Terakhir yang disebutkan di sini adalah Haris bin Dirar al-Khuzai. Yaqul, dia mengatakan, ini langsung kepada pelakunya sendiri yang bercerita. Sahih berarti ini kalau pelakunya sendiri yang cerita. Bukan kata orang sekarang, katanya. Qila wa qala. Informasinya A1 kalau bahasa. Ya tahu A1 bahasa apa tuh buku tua ya? A1. Saya tahu dulu A1 itu kalau kita beli buku gambar ada A1, A2, A3, A4. Kertas itu. Pokoknya sekarang ada istilah A1. Akurat lah pokoknya. Ya Ustaz ya. Kenapa akurat? Karena orang yang melaksanakan sendiri kisahnya ini, mengalami sendiri kisahnya ini, datang menceritakan kisahnya. Qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fada'ani ilal Islam fadakhaltu fihi wa aqrartu bihi wa da'ani ila zakah fa aqrartu biha. Kata Haris bin Dirar al-Khuzai, dia diajak oleh Rasulullah masuk Islam. Ternyata terpanggil masuk Islam. Pulang ke negerinya, ke kampungnya, dipesani sama Rasulullah, Haris bin Dirar, tolong ajak teman-temanmu masuk Islam ya. Siap. Rupanya diiringi juga dengan perintah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk sekalian mengambil zakat. Wada'ani ila zakat fa aqrartu biha, saya sanggupi. Maka kemudian dia balik ke rumah, ke kampungnya. Lama dia tunggu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunggu utusan yang dikirim oleh Rasulullah tidak datang-datang. Jangan-jangan Rasulullah marah sama saya. Saya WA sama Rasulullah nggak dibalas-balas. Iya Pak? Ustadz yang benar aja, masa Rasulullah ada WA-nya? Pasti pakai foto profil, bisa kita lihat sekarang. Enggak, ini kalau umpama zaman sekarang. Begitu misalnya teman-teman Panwascam WA ke Bu Ira nggak balas-balas. Bu Ketua WA lagi 2 menit kemudian, Bu Ketua mohon izin, nggak dibalas lagi. Langsung kadang-kadang hati kita ini, jangan-jangan Bu Ketua marah ya sama saya.
Gitu nggak Bu kira-kira Bu? Padahal Bu Ketua orangnya baik. Kalau pas lagi nggak marah. Nggak, pasti beliau baik ya. Nah langsung mati Bu handphonenya. Oh ada lagi ya. Untung saya ralat langsung tadi, langsung baik lagi dia. Jadi sampai di mana tadi jadi ceritanya? Sampai di mana tadi Pak? Bu? Oh Bu Ira baik, alhamdulillah. Nggak ada yang amin kan nih? Amin ya robbal alamin. Jadi Bu Ira baik. Kadang-kadang ketika kita mengirim WA ke seseorang, ketika lambat dibalas, kita bersangka yang macam-macam. Ini yang kata istilah psikolog tadi, negativity bias tadi. Bias negatif. Sebenarnya secara psikologis, ini merupakan cara manusia untuk survive, bertahan hidup. Manusia itu punya kecenderungan untuk menghindari bahaya, supaya dia bertahan hidup, supaya dia bisa mempertahankan kehidupannya sampai hari kiamat nanti. Itu manusiawi. Sehingga kadang-kadang dalam hal dia mempertahankan hidupnya itu, dia waspada dengan kalau ada sesuatu yang mengancam kehidupannya. Jadi dalam psikologi, wajar saja kalau seandainya teman-teman Panwascam dulu mungkin WA Bu Ketua, kemudian Bu Ketua balasnya lambat sedikit saja, padahal bisa jadi Bu Ketua lagi sibuk balasin WA atau balasin email dari Bawaslu Pusat, sibuk bikin laporan yang mungkin harus konsentrasi full, nggak bisa buka-buka WA. Nggak, Pak Koordinator, itu kulihat online aja Ibu itu. Nah, tambah lagi kelihatan online di situ. Nggak dibalas-balasnya WA aku. Padahal Ibu Ketua tertimbun sudah tadi rupanya. Berapa WA sudah banyak, laporan masyarakat dan sebagainya. Mana lagi fokus ke membalas WA-nya Bawaslu Pusat misalnya. Karena rupanya sahabat ini merasa lambat ada respon dari baginda Rasul SAW, maka dia khawatir jangan-jangan baginda Rasul SAW ini marah sama saya. Dan kemudian baginda Rasul SAW mengutus lagi. Ada sahabat yang lain yang namanya Al-Walid, diutus oleh baginda Rasul SAW. Rupanya sahabat yang lain ini begitu diutus oleh baginda Rasul SAW, beliau ini rupanya merasa ragu-ragu. Nah, jadi Walid bin Uqbah ini diutus Rasulullah di tengah jalan. Jangan-jangan, pakai jangan-jangan juga ini, aku ditungguinya mau dibunuhnya ini. Yang sana tadi menunggui Rasulullah kenapa lambat mengirimkan utusan, jangan-jangan beliau marah. Yang di sini lihat gelagatnya, kok di sana kayaknya siap-siap mau membunuh saya ini. Walid bin Uqbah akhirnya nggak jadi balik kepada nggak jadi datang ke kampung itu, balik kepada baginda Rasul SAW. Kampungnya itu namanya Kampung Bani Mustalik. Itu diterangkan oleh Ibnu Katsir, Kampung Bani Mustalik ini baru masuk Islam. Begitu dilihat gelagatnya agak mengkhawatirkan, belum sempat nanya kiri kanan, langsung balik lapor sama baginda Rasul. Ya Rasul, begini ya Rasul. Beliau begitu merasa seperti itu, mempersiapkan pasukan. Ngerinya Pak. Padahal ini terjadi karena bijahalatin, karena ketidaktahuan, karena kurangnya informasi. Akhirnya kemudian hampir saja terjadi pertempuran antara baginda Rasul SAW, pemimpin kaum muslimin, dengan orang-orang Bani Mustalik yang sudah masuk Islam. Bayangkan Pak, Bani Mustalik ini loh sudah mau masuk Islam, mau bayar zakat, malah diperangi sama Rasulullah. Kira-kira logis nggak? Untungnya, bagusnya Allah kemudian langsung turunkan ayat tadi, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Ayo cepat tabayun. Dipanggil satu sana, Al-Haris gimana kabarnya kemarin? Begini-begini ya Rasul. Oh begitu. Al-Walid gimana? Iya ya Rasul, saya nggak jadi datang, takutnya dia membunuh saya. Nah ternyata nggak ketemu. Tapi masing-masing dengan asumsinya masing-masing. Panwascam tadi mikirnya Bu Ira ini lagi marah sama dia. Bu Ira ngira jangan-jangan orang ini lagi ngambek sama saya.
Ini contoh aja, mohon maaf ya Bu Ketua ya kalau seandainya saya kasih contoh supaya mudah aja kita. Kalau saya adukan dengan Pak Ketua KPU nanti jangan-jangan jangan gitu ya. Jadi mending kita dengan panwasam yang kita bikin tanpa nama aja. Jadi ternyata ketidaktahuan itu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bijahalatin, dengan jahalah, ketidaktahuan, miskin informasi. Padahal informasi ini kalau seandainya benar saja itu bisa jadi bisa membawa banyak dampak baik positif atau negatif. Apalagi kalau informasinya itu tidak benar. Makanya kata Ustadz kita tadi, Pak Koordinator mengatakan, Koordinator Sekretariat beliau jabatannya ya, beliau mengatakan, itu hadisnya sahih kalau nggak salah saja, hadis riwayat Muslim, kafa bil mar'i, cukup seseorang itu disebut dengan kadiban, disebut dengan seorang pendusta, kalau seandainya dia ayyuhadditha bikulli ma sami'a, kalau dia menceritakan semua yang dia dengar. Jadi kalau kita dengar itu nggak mesti semua yang kita dengar itu kita sebarkan. Kalau bahasanya tadi bagus sekali tadi ya, saring dulu sebelum sharing. Itu bahasa anak muda itu, anak muda berau kayak gitu, sharing. Jadi kita saring dulu sebelum kita bagikan kepada orang lain. Nah ini relate banget dengan bagaimana orang Islam, ajaran agama Islam ini luar biasa Pak. Ini mohon maaf kalau ada yang non muslim ya, kita tidak sedang menyerang atau agama lain, tidak, tapi kita hanya bicara secara objektif tentang agama Islam. Jadi agama Islam ini menarik banget metodologinya. Metodologinya tuh dapat dikaji secara ilmiah. Maksudnya, jadi Islam itu menarik sekali. Baginda Rasul SAW itu dipilih oleh, ada, saya nggak tahu orang berapa atau bukan, namanya Michael Hart. Jadi Michael Hart ini menulis sebuah buku judulnya The 100 the most influential people. 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Dan dia kemudian menempatkan di antara 100 tokoh itu nama Nabi Muhammad SAW di paling atas top 100 tadi. Nomor 2-nya Isaac Newton, nomor 3-nya adalah Yesus. Dengan segala pertimbangan dia lah. Ternyata Pak, Nabi Muhammad itu menurut dia paling berpengaruh karena beliau mampu membangun agama Islam itu dari nol sampai kemudian menyebar menjadi salah satu agama terbesar di dunia dengan apa yang beliau sendiri persiapkan. Ternyata saya coba pelajari Pak. Ini menarik juga untuk pimpinan seperti Ibu Ketua atau Pak Ketua KPU. Saya belajar juga nih Bu, karena saya juga pimpinan di tempat saya. Rupanya apa yang membuat Rasulullah itu berhasil dicatat sebagai sejarah, sebagai 100 tokoh paling berpengaruh, tadi beliau yang paling besar pengaruhnya. Rupanya beliau itu menjadi pemimpin di masa beliau. Setelah beliau wafat, itu Islam jadi pudar atau tetap berjalan atau menyebar? Tetap menyebar. Setelah digantikan oleh Abu Bakar, tetap menyebar. Berhenti Abu Bakar jadi khalifah karena meninggal dunia, diteruskan oleh Sayyidina Umar. Apakah Islam itu berhenti di tanah Arab atau malah menyebar lagi? Menyebar. Berhenti Umar karena beliau wafat, apakah Islam itu menyebar lagi? Menyebar terus. Ternyata Bu, ini Pak Ketua, rupanya Rasulullah itu menyiapkan legasinya. Kalau bahasa kami di perusahaan, menyiapkan SOP-nya. Kata baginda Rasul SAW,
taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatar rasul. Kutinggalkan kalian semua dengan dua hal. Amrayni, dua hal. Dua pusaka. Yang kalau kalian berpegang kepada dua hal ini, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau bahasa kami di perusahaan, SOP-nya dipegang terus. Siapapun pemimpinnya berganti-ganti. Sebelum Pak Budi ada Pak siapa dulu Pak? Robi. Pak Robi. Sebelum Pak Robi ada yang lainnya lagi. Itu pasti ada SOP-nya kan Pak? Sistemnya berjalan terus. Kita perbaiki terus SOP-nya. Kami kemarin mendatangkan ISO. Ditegur sama ISO. Pak, ini Bapak kapan terakhir menetapkan ISO-nya? 2023 kalau nggak salah. Lama betul Pak, dia bilang. Harusnya diperbaharui terus. Karena harus sesuai dengan kondisi zaman, tantangan sekarang. Rupanya Rasulullah tuh punya SOP. Yang beliau tuh punya SOP yang bisa menghadapi berbagai tantangan zaman. Di antara yang beliau tinggalkan tuh ada ilmu hadis namanya. Ilmu hadis ini di zaman baginda Rasul dilarang untuk ditulis. Hanya boleh dihafal. Hanya Al-Quran saja yang boleh ditulis. Kenapa? Ternyata kata para ulama, khawatir tercampur antara perkataan Allah dengan perkataan Rasul. Nggak boleh tercampur. Begitu Rasulullah wafat, baru boleh ditulis. Nah ini SOP-nya. Penulisannya pun nggak sembarangan. Tadi yang kita dengar hadisnya tadi, ya Pak. Hadisnya tadi kita baca dari Muhammad bin Sabik, dari Isa bin Dinar, dari Abi ayahnya, dari Dinar, dari Al-Haris bin Dirar Al-Khuzai. 4 rantainya. Kalau dalam ilmu hadis ini disebut dengan sanad. Sanad itu akan diteliti satu persatu. Apakah di antara sanadnya tadi, rantainya tadi, rantai informasinya tadi, ada orang yang diketahui atau dikenal suka berbohong. Kalau ada, langsung hadisnya dianggap mungkar. Hadisnya dianggap maudhu' atau palsu. Enggak, bagus saja orang itu, tapi kadang-kadang dia suka lupa. Yang mana lah, yang ini apa yang itu? Berarti hadisnya dhaif. Oh enggak, orangnya enggak suka lupa. Orang yang tadi disebutkan tadi bagus. Orang bagus ini masuk kategori hadis hasan, hadis baik. Atau kalau yang paling tinggi derajatnya hadisnya sahih namanya. Hadis sahih. Dalam Islam ada namanya kutubus sittah. Kitab 6. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud. Ada berapa tadi Pak? 6. Bisa disebutkan lagi tadi? Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud. Tadi hadis yang saya sebutkan tadi, ada nggak namanya hadis riwayat Ahmad tadi? Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Abu Daud. Ada Ahmad tadi? Nggak ada. Imam Ahmad rahimahullah, itu beliau kata para ulama hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis lengkap dengan dengan sanadnya tadi Pak. Dari fulan sampai Rasulullah, hafal beliau. Berikut dengan biografinya. Apakah orang ini pendusta? Apakah orang ini pelupa? Apakah orang ini ingatannya kuat, mumtaz? Kalau bahasa beraunya tuh ingatan orang itu kuat, mumtaz namanya. Ibu. Betul juga bahasa berau. Maksudnya orang berau yang bisa bahasa Arab ya Bu. Atau Raja Ustadz lah. Mumtaz itu artinya excellent. Ingatannya itu sangat kuat sehingga kemudian tidak mungkin dia lupa dengan apa yang sudah disampaikannya itu. Itu Imam Ahmad yang hafal 1 juta hadis saja nggak masuk dalam kategori yang 6 kitab paling dikenal, paling sahih tadi. Bayangkan Pak, agama Islam itu. Itu dari sisi sanad. Kemudian dari sisi matan. Matannya bagaimana? Redaksinya bagaimana?
apakah redaksinya itu bertentangan dengan Al-Quran? Begitu redaksinya bertentangan dengan Al-Quran, maka hadisnya dianggap maudhu', hadisnya palsu. Jadi kalau ada hadis, misalnya hadis itu menyebutkan bahwa nanti kamu kalau mati misalnya dapat surga 1000 tingkatan, masing-masing tingkatan ada 70.000 lagi kelebihannya, masing-masing kelebihan 70.000 ada lagi 70.000 lagi. Nah itu sudah para ulama ibaratnya red flag, sudah itu bendera merah. Ini ada kemungkinan hadisnya tidak sahih, hadisnya palsu. Itu kemudian menjadi bahan bagi kita untuk menyaring. Ada hadis yang sering disampaikan itu, kalau tidak salah saya lupa itu hadisnya, itu maklum hadis dhaif atau palsu ini kadang-kadang kita mudah lupanya karena kata-katanya tuh nggak enak didengar. Kalau perkataan Rasulullah itu unik. Kalau kata para ulama, jawami'ul kalam. Kata-kata beliau itu sijeletes. Kalau bahasa sekarang itu singkat, jelas, tepat sasaran. Kalau saya kadang-kadang sijeletes, singkat, jelas, tapi nggak tepat sasaran. Tapi kalau Rasulullah pasti. Jadi mudah membedakannya itu. Jadi kalau dia nggak masuk akal, misalnya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka Allah akan menciptakan seekor burung yang memiliki 70.000 lisan yang akan memintakan ampun untuknya. Wah, itu para ulama hadis langsung menandai, ini benar nggak ya redaksinya seperti ini. Nah, maksud saya menceritakan tentang ilmu hadis ini sangat relate sekali, nyambung sekali dengan kita kalau mendapatkan informasi. Informasinya ini dari mana? Medianya terpercaya atau abal-abal? Abal-abal itu apa maksudnya? Abal-abal. Ya. Pokoknya nggak terkenal lah medianya. Begitu kita buka, wah medianya nih media nasional dan terkenal, punya wartawan segala macam yang bagus. Nah itu berarti masuk tadi sanadnya tadi. Sanadnya terpercaya. Siapa yang menyampaikannya itu juga bisa menjadi penilaian kita. Track recordnya dia selama ini banyak menyampaikan kebohongan atau kebenaran. Oh ini bagus pak. Oh berarti itu sanadnya masuk. Yang kedua, informasinya akurat nggak? Nah, kalau seandainya informasinya agak aneh-aneh, udah gampang itu langsung kedetek. Jadi agama kita ini indah sekali menggambarkannya seperti itu. Nah kita di bulan Ramadan ini diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita berpuasa ini, disampaikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam kita berpuasa ini jangan sekedar kita menahan hawa nafsu, lapar saja. Sampai juga kata baginda Rasul, malam yada qaula zur wal amala bihi, kata beliau, wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa meskipun dia berpuasa, dia tidak meninggalkan perkataan zur, perkataan dusta. Kemudian dia tidak meninggalkan kebodohan, bijahalatin tadi, menyampaikan informasi yang gak penting, atau dia tidak meninggalkan sesuatu yang gak ada manfaatnya, maka kata baginda Rasul, tidak ada gunanya dia lapar-lapar puasa, tidak ada gunanya dia menahan haus, tidak ada pahalanya apa-apa. Itu hadis riwayat Bukhari. Bukhari masuk nggak tadi yang 6 tadi? Masuk ya. Jadi gimana kira-kira? Masuk nih barang? Masuk. Alhamdulillah. Kalau masuk berarti kita lanjut dengan diskusi dan dialog. Silakan, mungkin ada tambahan, ada koreksi boleh. Kami persilakan. Kalau ada mungkin yang kurang pas kami sampaikan. Kita lanjut dengan diskusi tanya jawab sambil kita nunggu waktu maghrib. Ini kultum namanya Bu. Kuliah tunggu maghrib. Kalau maghrib, bedok maghrib, apapun yang terjadi, bubar. Langsung kita dengan buka puasa. Demikian, makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tadi sudah beliau menyampaikan terkait dengan surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Hujurat 11 yang relevansinya adalah terkait dengan informasi yang harus kita
terima dan kaitannya dengan hadis tadi, beliau menjelaskan tentang struktur ilmu hadis, jadi tentang informasi apakah ini harus baik. Makanya di dalam hadis itu ada hadis sahih, ada hasan, ada dhaif dan lain sebagainya sudah disebutkan. Paling tidak itu kita bisa mengkonfirmasi dengan kondisi saat ini terkait dengan media ini. Apakah ini bisa dipercaya atau tidak? Yang menyampaikan media ini benar atau tidak dan sebagainya. Itu adalah strukturnya tadi kalau dilihat dari struktur hadis. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh beliau tidak mungkin kami mengulang kembali, tapi minimal inti tadi kami membuka 2 sesi. Sesi pertama 2 penanya, sesi kedua 2 penanya. Silakan ada yang perlu mungkin disampaikan, ditanyakan langsung kepada beliau. Kami persilakan Bapak Ibu. Silakan terkait dengan informasi yang lagi viral atau kaitannya dengan tadi yang disampaikan oleh beliau, kami persilakan. Silakan. Nah, ini ada juga banyak dari Panwascam, monggo silakan, itu ada di belakang, ada dari Sambaliung dan Pak Mika dan sebagainya. Silakan, mungkin ada yang disampaikan terkait dengan apa yang dipaparkan oleh Ustaz Syekhul tadi. Kami persilakan. Ya, Mas Pipin, monggo silakan. Minta tolong. Baik. Ini dari Teluk Bayu, ex Panwascam, gua Panwascam Teluk Bayu. Pak Pipin. Pak Pipin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada poin saja, mengapa ketika hal-hal negatif itu Ustaz lebih cepat dia viralnya ketimbang hal-hal yang positif seperti itu. Nah, dalam hal contoh ketika misalnya kita ambil contoh ketika tahapan pilkada kemarin, itu banyak hal-hal negatif yang bersebar di ketika tahapan itu lebih banyak dan lebih masyarakat itu lebih percaya seperti itu, padahal kan mudaratnya lebih banyak seperti itu ketimbang hal yang positif. Nah, kebiasaan masyarakat kita itu lebih senang, mungkin lebih cepat tangkapnya itu yang negatif seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Monggo. Ya, silakan nih staf sekretariat. Silakan. Ya. Mau tidak? Mas Level. Atau dijawab dulu ini Ustaz. Ini mengapa ketika negatif itu cepat viral, cepat gitu ya, diterima oleh masyarakat daripada hal-hal yang sifatnya positif seperti yang contoh tadi pilkada serentak tahun 2024. Oh, ada lagi? Ada? Oh ya. Oke, lanjut. Terima kasih. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Jasman. wabarakatuh. Terus sama Liung, Pak Jasman. Yang Ya. disampaikan Pak Ustaz tadi itu hadis Pak ya. Iya. Kami kan ketinggalan tadi. Artinya bagaimana kita membedakan itu apakah hadis kuat atau hadis lemah. Kita di masyarakat itu Pak susah membedakan. Contohnya begini. Ada hadis mengatakan, ini contoh saja, sembahyang 2 rakaat sebelum sembahyang subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, itu apakah itu hadis kuat atau lemah? Terima kasih. Ya, 2 penanya tadi Ustaz. Pertanyaan dari Pak Jasman, bagaimana membedakan tentang hadis, ada hadis kuat atau ada hadis lemah tadi. Kalau dalam bahasa hadis itu kan ada hadis yang sahih, ada yang dhaif gitu bahasanya. Salah satu contohnya tadi sholat sunnah sebelum subuh itu sama dengan pahalanya dengan dunia dan seisinya. Itu sebenarnya sebelum ini ya, sebenarnya setelah subuh. Ya setelah subuh ya Pak. Sebelum subuh berarti qobliyah ya. Nah coba, karena kalau sholat duha itu ada hadisnya memang sahih. Nah yang ini yang ditanyakan sebelum subuh. Ya 2 menanya dulu, silakan mungkin bisa dijawab Ustaz.
Ya, makasih Pak. Jadi prinsipnya gini Pak, kita dalam kehidupan ini dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan fitrah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah berikan kepada kita fitrah, naluri yang ada dalam diri kita ini, yang itu sebenarnya sejalan dengan fitrah yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Jadi manusia itu punya fitrah bagus Pak sebenarnya. Jadi naluri manusia itu, kalau bahasa ekstrim itu, instingnya manusia itu bagus saja sebenarnya. Dia ingin bertahan hidup. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu hikmah yang Allah miliki, Al-Hakim, Al-Alim, yang Maha mengetahui, ingin memberikan kita itu hadiah. Ingin memberikan kita itu door prize. Tentu kalau orang dikasih hadiah itu bukan orang semua sembarangan kan? Pasti ada sesuatu yang membuat dia berhak untuk diberikan hadiah. Kita bisa dapat ijazah. Ijazah itu bisa kita dapatkan kalau sudah kita diuji kan? Jadi dengan keilmuan Allah yang Maha mengetahui, dengan kebijaksanaan Allah yang Maha bijaksana, Allah kemudian uji kita semuanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan kehidupan dan kematian, alladzi khalaqal mauta, kematian dan kehidupan, untuk menguji kalian siapa yang lebih baik amalnya. Jadi manusia itu punya kecenderungan makan, minum, mohon maaf kita sebutkan, berhubungan dengan istri atau suami. Itu cara manusia untuk survive. Dan untungnya kita survive itu diberi kenikmatan. Mohon maaf saya sebutkan, makan, minum, nikmat nggak? Nikmat. Makanya kalau menjelang berbuka seperti ini, kita duduk di depan makanan seperti ini, nggak terasa kita, rasanya sudah kenyang. Dijejerin depan meja ini, cendol, dawet, oh sama Ustaz, es campur, es krim, es oyen, apalagi Ustaz jangan cerita makanan terus ini, pokoknya banyak lah. Langsung kita merasa, wah ini enak kayaknya nih, ya kan? Makanan juga begitu. Kenapa Allah ciptakan demikian? Karena kita supaya punya kecenderungan untuk mempertahankan hidup kita ini supaya bisa terus menerus sampai kiamat. Makan, minum enak, ada nggak orang kalau dia makan nggak enak? Ngapain makannya, udah nggak makan aja. Akhirnya apa? Kelaparan. Begitu kelaparan, 10 hari 10 malam dia nggak makan, meninggal dunia. Itu Allah Maha bijaksananya, Allah Maha sayang kasihnya dengan kita. Dikasih makanan supaya kita hidup, dikasih minuman, minum tuh enak kan? Sudah kita dapat enak, kita mempertahankan kehidupan kita. Saya nggak lanjutin lagi ceritanya tentang suami istri ya. Maksud saya seperti itu Allah berikan naluri untuk kita bertahan hidup supaya kemudian kita bisa survive. Nalurinya ada, ya kan Pak Pipin ya, naluri kita seperti itu. Jadi kalau kita bicara naluri tadi, manusia itu ingin mempertahankan hidup, dan untuk bertahan hidup dia harus waspada dengan segala kemungkinan yang membahayakan dia. Begitu dia dengar sedikit informasinya, loh apa ini? Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Wajar nggak begitu? Wajar. Kalau tadi misalnya Bu Ira ngirim WA ke staf Panwascam misalnya, Korwascam apa nyebutnya? Panwascam Bu ya. Kok lambat dia balas ini? Jangan-jangan begini. Wajar. Kenapa? Karena itu cara manusia untuk menghindari hal-hal yang membahayakan dirinya. Tapi kadang-kadang kalau itu berlebihan, itu yang dipagari oleh agama kita yang baik ini, agama kita yang dibuat oleh Allah yang Maha bijaksana ini. Makan bagus nggak?
Bagus. Tapi kenapa kita disuruh puasa? Ternyata riset menunjukkan tidak ada orang yang meninggal dunia karena puasa. Ada Pak orang meninggal dunia karena puasa? Enggak ada. Tapi banyak orang meninggal dunia karena kebanyakan makan. Iya enggak Pak? Banyak makan dia menimbun kolesterol. Banyak makan dia menimbun lemak. Akhirnya penyempitan. Ternyata meskipun makan itu boleh, tapi harus diatur. Rasulullah itu memberikan arahan sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Jangan sampai karena saking semangatnya buka puasa, balas dendam, mau berdiri aja susah. Kenapa? Nasinya kebanyakan nih mau dibawa naik berdiri. Begitu mau sholat tarawih, mau ruku susah. Kenapa? Mau ruku ini sudah sampai leher, sudah makanan tadi, sudah penuh sampai ke sini. Itu yang terjadi. Sehingga kemudian Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan batasan-batasan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan panduan-panduan. Jadi wajar Pak, kalau seandainya manusia itu cenderung kepada hal-hal yang negatif. Kenapa? Karena itu cara dia untuk mempertahankan diri. Itu diakui sama ahli-ahli psikologi. Sudah ada penelitiannya secara luas. Tapi kalau berlebihan, itu yang bahaya. Maka kemudian agama kita, dan saya yakin semua agama yang ada di dunia ini mengajarkan kebaikan, dia mencegah kita dari hal-hal yang tadi. Nah tadi maksud saya yang kedua tadi Pak Jasman menyampaikan hadis-hadis tadi itu menyampaikan bahwa mirip sekali nih metodologi hadis tadi dengan metodologi kita dalam menyaring informasi. Verifikasi itu adalah nafas dari pengawasan. Siapa yang bertugas mengawasi? Bukan hanya Bu Ketua, tapi seluruh kita yang ada di Bawaslu ini. Bukan hanya seluruh ada yang di Bawaslu ini, tapi semua yang ada, seluruh komponen masyarakat juga harus terlibat dalam melakukan pengawasan. Verifikasi harus dilakukan. Verifikasi yang dilakukan oleh para ulama dengan ilmu hadis tadi menurut saya sangat relate sekali, relevan dengan kita. Cek siapa yang menyampaikan informasinya. Bapak pernah nggak nanya ketika ada informasi yang macam-macam tentang Bu Ketua, tanya si A, tanya si B, tanya si C, sampai tanya sendiri ke Bu Ketua, baru informasinya sama A semuanya, baru kita yakini hadisnya sahih. Tadi Pak Imam Ahmad tadi panjangnya ceritanya, dari si fulan, itu pun belum masuk yang Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah tadi. Bayangkan Pak, betapa ketatnya seleksinya tadi untuk mengatakan bahwa ini terpercaya. Verifikasinya begini caranya, cek orangnya, cek isi beritanya. Tadi Bapak nanyakan tentang, Pak Jasman nanyakan tentang hadis rak'ata minal fajar, rak'atal fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat subuh itu, sebelum salat subuh itu lebih afdol, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa demikian? Karena memang luar biasanya perbandingan dunia dengan akhirat itu nggak bisa dibandingkan Pak. Kata baginda Rasul SAW, nanti ada orang yang paling bahagia di dunia, paling ganteng, paling hebat, paling kaya, paling cerdas, paling semua hebat lah dia, karunia Allah semua sama dia. Nanti dihadapkan di akhirat, ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betul nggak kamu orang paling bahagia di dunia? Betul. Kemudian dipanggil malaikat, disuruh memasukkan tes, masuk ke dalam neraka. Kalau bahasa hadisnya itu sibogatan, satu celupan. Ini kalau ada teh celup nanti Bapak masukkan teh celup, satu celupan, itu kira-kira merahnya atau tehnya lumayan gak tuh Pak? Kalau satu kali celupan aja kurang ya, satu kali celupan diulang-ulang gini baru. Ini satu kali celupan saja, kemudian diangkat lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditanya, betul nggak kamu orang yang paling bahagia? Tadi dia mengatakan, iya betul ya Allah, saya orang paling bahagia. Ternyata begitu dipanggil lagi yang kedua kalinya ditanya, tidak pernah dia bilang.
Artinya apa? Semua kebahagiaannya di dunia kemarin itu langsung sirna, lupa dia karena satu kali celupan saja, naudzubillah min dzalik, di neraka. Demikian juga orang yang paling sengsara ditaruh ke dalam surga satu celupan kemudian diangkat lagi. Apakah betul kamu orang paling sengsara? Tidak pernah ya Allah, bahagia-bahagia ya saya di dunia. Saking perumpamannya seperti itu Pak. Jadi ada hadis lain yang sahih juga yang mengatakan senada dengan itu perumpamaannya. Hadis ini kita cek lagi siapa yang meriwayatkannya. Ternyata Imam Muslim. Siapa Imam Muslim? Murid dari Imam Bukhari. Yang kalau direntet tadi Bukhari Muslim, rupanya dia urutan kedua setelah Imam Bukhari yang paling sahih. Berarti dari sisi sanad dia percaya, dari sisi matan logis, masuk akal. Ada ayat yang dilanggarnya, yang ditabraknya, nggak ada. Ada hadis lain yang bertentangan, nggak ada, malah bersesuaian. Oh, berarti kita terima. Sama Ibu Ketua, kalau ada informasi yang aneh-aneh, cek dulu siapa yang menyampaikannya. Betulkah Ibu Ketua ngomong gitu? Tanya si yang lain, Panwascam gimana? Nggak ada Ibu Ketua ngomong gitu. Pak Tamjidillah ada ngomong gitu nggak Ibu Ketua? Nggak ada. Ibu Ketua sendiri dia verifikasi, nggak ada. Nah, itu cara para ulama ngeceknya tadi. Sifulan sampai kemudian sampai ke Malik bin Haris bin Diror yang merupakan orang yang langsung mengalaminya tadi. Nah, gitu Pak Jasman kira-kira. Allah, silakan ada Ustaz tambahan atau Ibu Ketua nambahkan boleh? Kami persilahkan. Oh, Pak. Ya, silakan. Ada tambahan pertanyaan sedikit. Boleh. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang mau saya tanyakan mungkin yang sedang viral ini. Ya. Viral yang sering terjadi terkait dengan perbedaan puasa dan juga satu Syawal. Yang pertama, terkait mungkin perbedaan puasa, mungkin tidak akan muncul pertentangan yang begitu besar ketika siapa yang duluan puasa dan siapa yang belakangan puasa. Tapi ketika muncul penentuan satu Syawal, nah ini pasti akan muncul keraguan nanti. Karena apa? Kalau tidak salah ada suatu hadis mengatakan ketika engkau mendengar takbiran, maka pada saat itu diharapkan untuk kamu untuk berpuasa. Karena memang sesuai dengan suatu hadis yang pernah saya dengar, saya baca juga, bahwa berpuasalah jika kalian melihat hilal dan berhari-harilah bila kalian melihat hilal bulan Syawal. Apabila terhalang oleh mendung, maka sempurnakanlah bulan Syawal menjadi 30 hari. Nah, di sini tidak pernah di dalam hadis dikatakan bahwa harus melihat sekian derajat dari hilal tersebut. Nah, ini mungkin untuk menambah keyakinan kami di sini. Di sisi lain mungkin kita juga melihat bahwa pemerintah merupakan sebagai ulil amri, sebagai penentu kebijakan. Tapi di sisi lain mungkin ada keyakinan dari masing-masing kita yang berada sebagai warga negara di Indonesia ini. Jadi mungkin minta sedikit pencerahannya Pak Ustaz terkait dengan perbedaan yang terjadi dan bisa sedikit meyakinkan kami bahwa langkah atau kemana kami harus meyakinkan untuk mengikuti ketentuan dan aturan yang sudah berlaku di pemerintah tersebut. Karena memang kita yakinkan juga bahwa kita sendiri mungkin digaji oleh pemerintah. Ya, ini mungkin ada sebagian berpikir bahwa karena kita mungkin digaji oleh pemerintah, mungkin lebih baik kita mengikuti kebijakan yang telah dilakukan pemerintah. Dan juga yang saya dengar memang sebenarnya di pemerintah sendiri tidak orang-orang sembarangan yang menentukan bahwa satu Syawal dan satu Ramadan itu dimulai tanggal sekian dan tanggal sekian. Mungkin seperti itu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terakhir ya, karena waktunya juga kurang berapa menit lagi. Monggo silakan Ustaz. Ya, jazakallah. Tes. Makasih pertanyaan Pak Alfian ya. Coba anu. Anunya mati kah? Iya, artinya mungkin. Soundnya mati kayaknya. Soundnya mati kayaknya. Telepon dulu, Ustaz. Itu ya Mas Andi itu kayaknya. Soundnya mati, soundnya yang mati itu. Kita sambil aja ya, kita jawab.
Nah, itu. Masih. Bismillah. Kita sambil nunggu waktu buka sedikit lagi ya. Jadi Pak Alfian, makasih pertanyaannya. Saya ingin mencontohkan bagaimana dulu baginda Rasul SAW ketika memerintahkan kepada para sahabat. Kata beliau, janganlah kalian sholat, waktu itu sholat asar, kecuali kalian sudah sampai ke Bani Quraizoh. Jadi Bani Quraizoh itu cukup jauh jaraknya dari kota Madinah. Para sahabat itu di tengah jalan berbeda pendapat. Kata yang satu, kalau kita tunggu sholatnya di Bani Quraizoh, maghrib sudah. Kata yang lain, enggak. Kalau Nabi bilang sholat di sana, di sana. Akhirnya apa Pak? Akhirnya sebahagian mereka sholat di tengah jalan karena takut waktu asar kelewat. Sebahagian dari mereka sholat di Bani Quraizoh, waktunya udah maghrib, hampir isya. Begitu mereka kembali kepada Rasulullah, lapor mereka. Siapa yang disalahkan oleh Rasulullah, siapa yang dibenarkan Rasulullah. Ternyata yang dibenarkan Rasulullah yang mana Pak? Dua-duanya. Yang satu benar karena dia mengikuti waktunya harus waktu asar, ya asar sana. Yang satu benar karena mengikuti perintahnya Rasulullah SAW. Yang penting kita merasa yakin bahwa kita sudah menjalankan perintah Allah secara yakin. Nah, jadi kalau dalilnya itu kata kaidah fikih, al-yaqin la yazulu bisyak. Ini kaidah fikih. Keyakinan itu tidak akan dihilangkan, tidak akan bisa dihilangkan oleh keraguan. Makanya Bapak jangan banyak ragu. Ar-raiba itu minasyaitan. Makanya ada dalam kajian fikih itu ada namanya sulusil baul, bahasa Arabnya itu. Sulusil baul itu orang yang sering, mohon maaf ya, buang air kecil, udah tua atau apa gitu ya. Itu kata para ulama, kalau dia ragu-ragu, ambilkan air ketika dia cuci itu, cipratkan di celananya dia sedikit. Begitu dia lihat ada basah, mohon maaf kita bicara fikih nih ya, kadang-kadang agak vulgar bahasanya. Begitu dia basah, maka dia yakinkan itu bahwa itu adalah air yang dia cipratkan tadi, supaya menghilangkan la yazulu asak bisak tadi. Jadi yang penting kita yakin. Makanya kata baginda Rasul, sabda beliau, apa namanya, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukan engkau kepada sesuatu yang tidak meragukan engkau. Istafti kolbak, tanya hatimu. Nah, jadi yang ini benar, yang ini benar. Yang penting kita jangan sampai menghilangkan persatuan kesatuan sesama kita. Sahabat kemudian berperang nggak gara-gara berbeda pendapat? Enggak. Jadi ibaratnya Pak, kalau saya mengumpamakan sebuah pohon, ada yang berbuah di sebelah kanan, di sebelah utara, ada yang berbuah di sebelah selatan, ada yang berbuah di sebelah timur, ada yang berbuah di sebelah barat. Bapak berada di sebelah selatan. Kira-kira buahnya yang Bapak mau ambil tuh berdiri di bawah pohon ini. Yang sini apa yang sana mau kita ambil pohonnya, buahnya? Pasti yang dekat dengan kita. Jadi kadang-kadang cocok untuk orang itu belum tentu cocok untuk yang lainnya. Yang penting bagi kita adalah al-yaqin, keyakinan tadi. Ya Pak Alfian ya. Jadi kita cari yang yakinnya. Mau pemerintah, mau yang lain, silahkan. Itu urusan apa keyakinan masing-masing. Saya ingat dulu ada guru saya dulu belajar di Maroko. Biasa dia bilang kalau di Indonesia mazhab Syafi'i itu kalau namanya wudu tidak boleh kurang dari 2 kullataini. 2 kullah itu 216 liter. Kurang dari itu kalau kita wudu terpercik, ulangi wudunya. Cari air baru lagi. Di Indonesia gampang Pak. Begitu dia sekolah ke Maroko sana, main bola 2 kesebelasan, 11-11 para ustadz main bola di sana. Begitu mau sholat asar ditaruhin air 1 ember, suruh berwudu 2 kesebelasan tadi. Mau 2 kulah tadi 216 liter, di mana nyarinya di Maroko sana? Di mana-mana gurun pasir. Akhirnya menyesuaikan kondisinya tadi. Jadi agama Islam itu rahmatan lil alamin, semua menyesuaikan kondisinya. Demikian mungkin Ustadz, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh lagi kita insya Allah taklim ngabuburit lagi. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kehilafan, kesalahan.
Mudah-mudahan barokah pertemuan kita, khususnya kepada Ibu Ketua kami ucapkan terima kasih, dan kepada seluruh yang hadir mudah-mudahan berkah, kepada moderator Ustadz kita mudah-mudahan berkah juga, terima kasih sudah diundang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Saiful Rahman MSK atas pemaparannya tadi terkait dengan ngabuburit pengawasan kita. Memang di zaman yang ketika kabar melesat lebih cepat dari angin dan kata-kata beredar lebih deras dari arus sungai, marilah kita menunggu suatu prinsip yang sederhana namun sangat bernilai agung, saring sebelum sharing, agar setiap informasi yang kita sebarkan menjadi cahaya kebenaran yang menenangkan, bukan bara yang memecah persaudaraan. Menjelang waktu berbuka, izinkan kami menutup kegiatan ini dengan sebuah pantun sedikit. Senja indah berbalut cahaya, Cakep. angin sepoi membawa kedamaian. Saring sebelum sharing, itu kita jaga bersama agar demokrasi tetap dalam kebaikan. Amin. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi seluruh hadirin dalam kegiatan ngabuburit pengawasan pada sore hari ini. Ya Allah liqa ana mubarakan wa tarafana marhumah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.